Di hari Sumpah Pemuda, kami segenap siswa dan siswi 12 MIPA MA Miftahul Ulum akan mempersembahkan drama yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka. Selamat menyaksikan. Tahun lalu, Jepang menyatakan ingin membantu bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda. Beberapa bulan di negeri kita ini, akhirnya mereka pun mampu mengadakan perundingan dengan Belanda, serta menyuruh mereka untuk menyerah tanpa syarat. Tepat pada tanggal 9 Maret tahun 1942, embrio negara tercinta kita ini resmi di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Dengan kata lain, kita terbebas dari Belanda namun dikuasai oleh Jepang. 3 tentara masuk lalu duduk bersama tentara Belanda guna mengambil alih kekuasaan negara. Kami datang ke sini untuk mengambil alih kekuasaan kalian atas bangsa ini. Apaan ini datang-datang ini mengambil alih kekuasaan kita? Kita sudah menguasai bangsa ini selama 3,5 abad lamanya. Kita ini penguasa di benua Asia, jadi kita berhak untuk menguasai bangsa ini. Tidak bisa. Cara apa kamu? Kita bisa saja menghabisi kalian semua saat ini juga. Oke, kami menyerah. Pada mulanya, Jepang datang ke Indonesia sebagai saudara tua yang ingin membantu. Mereka begitu baik dan membawa perubahan luas dan kemajuan bagi bangsa kita ini. Bahkan liciknya, mereka berani membuat organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengar-dengar Jepang telah berhasil mengusir Belanda dari negara kita dan mereka akan membantu kita untuk merdeka. Oh iya, kabar itu benar. Tapi apa mereka akan membantu kita? Selamat pagi. Kami telah mengusir Belanda dari negara kalian. Negara barat itu telah banyak merugikan negara kalian. Mulai saat ini, kita akan membantu untuk menjadikan negara kalian merdeka. Kami akan membentuk suatu organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan itu. Good morning, selamat pagi. Untukmu kuning, tukang oposisi. Cuak. Hey, kamu melawan, hei. Udah, santai, damai-damai. Aku orangmu, bos. Aku orangmu. Ya sudah, mulai besok kalian bisa langsung kerja di kepemerintahan kami. Terima kasih Tuhan atas bantuan kalian dengan mengusir Belanda. Akhirnya kita bisa terbebas dari jajahan mereka. Ajinomoto, salah soto. Namun, semua harapan yang diberikan tentara Jepang pada bangsa ini tak lain hanya tipu daya mereka. Jepang membuat negara ini lebih menderita daripada Belanda yang lebih lama menjajah. 3,5 tahun penguasaan Jepang lebih menyusahkan rakyat Indonesia ketimbang 3,5 abad penguasaan Belanda. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan, kerja paksa diterapkan di sana sini, bahkan Jepang mulai bertindak rasisme pada para tokoh-tokoh masyarakat kala itu. Beliau-beliau dipaksa melakukan ritual sesat yang bernama sekere, yakni membungkuk ke arah timur pada saat matahari terbit. Hal ini bertujuan untuk menghormati Kaisar Jepang yang berkuasa pada waktu itu. Ayo Bung, semangat, kerja, biar apa?
biar Jepang tidak memarahi kita. Tunggu, saya belum zikir sehabis sholat. Saya zikir dulu ya. Lalala, ngapain ini? Suruh kerja, boy, kerja. Kalem dong bos, ini kerjanya berat. Ya sudah, mulai sekarang jika ingin beribadah seperti kami, menghadaplah ke arah timur, sembahlah matahari. Loh, apa-apaan ini? Kami gak mau harus mengikuti agama kalian. Karena kami berpegang teguh pada ajaran agama kami, yaitu Islam. Serang! Dasar, biadab. La ghaliba illallah. Tiada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Pada bulan Agustus tahun 1945, dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, kekuatan militer Jepang melemah. Jepang pun kalah dalam Perang Asia Timur dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Konnichiwa, Hogen kita suka. Kalian semua pulanglah. Negara kita sedang diserang oleh negara sekutu. Ayo kita kembali. Kita beritahukan kepada golongan tua bahwa Jepang telah kalah dan sesegera mungkin kita proklamasikan kemerdekaan. Berita kekalahan Jepang lekas menyebar ke seluruh bangsa Indonesia. Semua ini berkat usaha pemuda-pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, yang membuat golongan muda semakin ingin segera lepas dari cengkraman Jepang. Dengan mendatangi golongan tua yang tak lain adalah Bung Karno dan Bung Hatta, mereka melakukan perundingan yang mana dari golongan muda terus mendesak kepada golongan tua agar segera menyuarakan proklamasi kemerdekaan. Ada apa, wahai anak muda? Jepang telah dikalahkan oleh sekutu, Pak. Segeralah kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini agar kita terbebas dari penjajah. Tunggu. Tidak semudah itu, wahai anak muda. Tidak bisa, Pak. Kita harus sesegera mungkin melakukannya. Kami sudah lelah diperbudak. Culik saja mereka. Sepertinya mereka telah terpengaruh oleh Jepang. Oke, siap. Setelah melalui rapat yang begitu sengit, akhirnya golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno sepakat hingga membuahkan hasil bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan. Apa yang kalian lakukan, wahai anak muda? Kita bisa bicarakan ini secara baik-baik. Kita bisa berunding untuk memutuskan hal terbaik. Mau berunding gimana lagi, Pak? Ini kesempatan yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak semudah itu, wahai anak muda. Kita harus lewat PPKI. Justru ini kesempatan yang tepat bagi kita sebelum negara lain datang untuk menjajah lagi negara kita, Pak. Baiklah, kita akan memproklamirkan kemerdekaan setelah tiba di Jakarta esok hari. Selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui proses yang sama sekali tidak mudah, panjang, dan bertumpah darah, akhirnya
Bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang kuat, tahan banting, serta memiliki rasa rasionalisme yang tinggi. Proklamasi kemerdekaan menjadi bukti dan saksi betapa kemerdekaan adalah suatu kenikmatan yang harus kita semua syukuri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yeay! Tepuk tangan, ih. Sekian penampilan drama dari kelas 12 MIPA. 12 MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 IPS. Hai, Pak. Lanjut ke urutan yang berikutnya, yaitu yang akan ditampilkan oleh 11 IPA. Kepadanya kami persilakan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mencetus kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi telah terdengar di seluruh penjuru Indonesia. Tentu saja rakyat Medan menyambut berita Pak, gimana, Pak? dengan Bagus nggak? sangat Bagus nggak? gembira. Mereka sangat bahagia Aji bisa aja deh. Ayo Pak Toge.